Berikutnya, ini merupakan agenda yang kita tunggu-tunggu dari tadi. InsyaAllah kita akan sama mendengarkan kajian. Silakan dengan segala hormat. Tafadhal mashkura. Orang yang dicintai Allah. Rasulullah bersabda, sallallahu adalah salat tepat waktu. Azan salat, azan salat. Ini orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beliau luar biasa. Habis salat Isya, belum sempat zikir, belum sempat doa, langsung lari ke sini nih untuk Nurul Madani bersatu. Tepuk tangan dong. Makanya kita segera selesaikan acara ini. Beliau juga butuh istirahat. Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Deli Serdang yang nggak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi demi Allah saya menghormati dan memuliakan Bapak semua. Bapak, saudara yang saya muliakan, ibu-ibu. Mana nih suara ibu-ibu? Mak-mak mana nih mak-mak? Mak-mak, assalamualaikum. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur banget bisa hadir di Nurul Madani bersatu ini, luar biasa. Ini adalah agenda perdana, agenda pertama mengadakan launching, mengundang masyarakat sekitar. Saya bilang biro, insya Allah. Dalik, saya ingat sama satu firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dibuka di Al-Quran surat Al-Furqan, ya, ayat yang ke-30. Itu isi tentang curahan hati Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita 14 abad yang lalu pernah mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, pernah curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa isi curhatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, nanti kaumku sepeninggal aku meninggal dunia, waktu demi waktu, bulan demi mereka akan cuek sama Al-Quran, mereka akan mengabaikan Al-Quran. Subhanallah, 14 abad lalu Nabi curhat. Pertanyaan saya, apakah sekarang umat Islam udah jauh dari Al-Quran? Udah jauh belum? Mana yang lebih dihafal, Al-Quran apa novel? Mana yang lebih banyak dibuka, Al-Quran apa Instagram? Mana yang lebih dibuka, Al-Quran apa pacebook? Acara tahfizul Quran apa konser dangdut? Nanti kaumku terhadap Al-Quran, mereka cuek terhadap Al-Quran, bahkan mereka menghina Al-Quran. Ya, jadi yang menghina Al-Quran Ahok. Umat Islam yang nggak mau baca Al-Quran, yang cuek sama Al-Quran, nggak mau menghafalkan Al-Quran, sesungguhnya dia sudah menghina Al-Quran. Betul apa betul? Takbir. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari ayat ini, ada 3 golongan manusia yang sesungguhnya dia sudah telah kabur dari Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak pernah baca Al-Quran. Satu huruf, mim satu huruf, dan satu huruf yang kamu baca dari Al-Quran. Subhanallah, promo diskon gebiar pahala. Itu cuma ada di satu amalan namanya baca Al-Quran. Bayangkan ketika Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. 19 kali 10 kebaikan berapa? Yang matematikanya jago, 190 kebaikan. Subhanallah, kita banyak dosa, berlumur dosa. Isi hari-hari kita dengan baca Al-Quran. Kebaikan Al-Quran akan menghapus dosa kita. Kebaikan Al-Quran akan menghapus kesalahan kita. Kebaikan Al-Quran akan membuat kita mulia yang tadinya hina karena dosa dan maksiat. Bayangkan kalau kita baca Al-Fatihah berapa ratus. Nanti di kuburan gak ada lampu. Nanti di kuburan gak ada PLN. Kalau mau lihat guru-guru kita dimuliakan Allah, kenapa? Karena mereka tadabbur isi Al-Quran, dia belajarin tafsirnya, bagaimana maksudnya Allah, bagaimana inginnya Allah dari firman-Nya. Ketika kita baca aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat, kita pelajari sholat yang benar bagaimana, rukun-rukunnya kita pelajari, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya. Ini yang dimaksud. Dan orang yang gak mau tadabbur, orang yang gak mau belajar isi Al-Quran, maka hatinya lama-kelamaan akan digembok. Hatinya lama-lama akan dikunci dari hidayah Allah. Na'udzubillahi min. Siapa yang bilang? Allah, bukan saya yang ngomong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faluha. Kenapa mereka gak mau tadabbur isi Al-Quran? Kenapa gak mau memahami, mempelajari isi Al-Quran? Kenapa cuma dibaca? Orang yang sudah menghina Al-Quran, isi Al-Quran, gak menegakkan hukum Allah di muka bumi ini, sekedar baca, sekedar tahu tafsirnya,
dikatakan orang pinter, dikatakan mufasir, tapi isi Al-Quran dia nggak mempraktekkan dalam kehidupan, yaitu orang yang lari dari Al-Quran, orang yang kabur dari Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang Nabi katakan tadi. Rabbi ittakhadhu hadzal Qur'an inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Maka jamaah rahimakumullah, nasihat saya insyaallah buat Nurul Madani, bersatu insyaallah, baca Al-Quran, pelajari tafsirnya. Bahkan kata para ulama ada yang mengatakan luar biasa, satu ayat yang kita tadabburi lebih baik daripada kita mengkhatamkan Al-Quran 30 kali sebulan. Khatam 30 kali masih kalah sama orang yang dia belajar tafsir, merenungi isi Al-Quran satu ayat. Ini perkataannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika engkau baca, pahami, masukin Al-Quran di dalam hatimu, relung jiwamu, sehingga Al-Quran bisa merubah perbuatan kita. Betapa banyak orang yang taubat gara-gara Al-Quran. Kenapa? Paham isi artinya. Sampai diceritakan, saya dapat cerita, ada orang 24 tahun minum minuman keras. Orang yang punya rumah mewah belum tentu dia mulia, gubernur belum tentu mulia, presiden belum tentu mulia, tapi ahlul Quran, Al-Quran khas. Kalau nggak ketemu di Medan, di Deli Serdang, kita ketemu di Jakarta, amin. Kalau nggak ketemu di Jakarta, kita ketemu di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di Madinah. Kalau di Mekah nggak ketemu, Madinah nggak ketemu, mudah-mudahan kita semua ketemu di surga, amin. Gara-gara kita mencintai Al-Quran waktu kita hidup di dunia. Insya Allah dari guru saya bawa langsung dari Jakarta. Beliau keturunan Makassar, masih saudara dengan Ustadz Maulana, Ustadz Das'at Latif. Nanti beliau mau bagi-bagi hadiah jamaah yang dengerin kajian kita hari ini. Kepada beliau langsung saya panggil aja ya, Ustadz Andi Syafruddin SAG MAG, saya persilahkan nih. Tat, sebentar aja Tat. Ya, biar besok kita subuhnya nggak telat. Betul apa betul? Ini wajah-wajahnya udah 2 watt semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang masih bertahan di tempat ini menyaksikan kegiatan ini, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan nasihat dan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Mudah-mudahan ya Allah tempatkan orang-orang yang hadir hari ini nanti di tempatmu yang terbaik, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau saya melihat acara ini, ingat anak saya. Kenapa? Anak saya 5. Yang terakhir, saya pernah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari 5 anak saya ini ada 1 yang hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah, anak saya yang terakhir menjadi anak yang hafal Quran. Alhamdulillah sekarang kuliah di UHAMKA, serba gratis, serba. Terus kita naik pesawat dari Jakarta ke Medan. Nggak mungkin Pak, tolong ya, saya mau ceramah nih di Medan, kasih gratis. Nggak bisa, harus ada tiket dulu. Nah itu, jadi semua butuh biaya, butuh pengorbanan. Dan memang sekarang kalau mau masuk surga harus berkorban. Anhasibtum an tadkhulul, mau masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang akan menyelamatkan kamu nanti di hari kiamat? Jual beli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada Allah dan Rasulnya, berkorban dengan harta dan jiwamu. Mau berkorban? Pak, Bu, rumah saya di Jakarta di Jalan Mangga Besar. Kalau orang pemerintah dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, dari ujung Pandang sampai ujung Kulon, sampai ujung Berung, sampai ujung aspal yang ada di Pondok Gede, pasti tahu yang namanya Mangga Besar dan Mangga 2. Ada tempat diskotik, Pak, tempat diskotik, tempat joget, dugem, dunia gemerlapan. Itu kalau mau masuk, Pak, bayar. Mau masuk neraka sekarang bayar.
Enggak sedikit, 100.000 pintu masuknya. Saya tanya teman saya yang syukuri, berapa sekarang? 100.000 Bang. Wih. Ada lagi stadium, berapa nih? Dia panggil saya Daeng karena saya orang Bugis. Dipanggil Andi Safrudin, Raja Wali Selat Makassar. Wah, keren. Disuruh berapa nih? 150.000. Mau masuk neraka 150.000. Sekarang masuk neraka, belum minum vodkanya Pak, belum mention hostnya, brandinya, ciuknya, AO-nya berapa yang dikeluar, belum main ceweknya. Mau masuk neraka sekarang jutaan rupiah. Mau masuk neraka. Kesempatan bagi kita sekarang. Coba pegang kantong kita. Pegang, ada kali duit hari ini? Nah kebetulan ada kaos ya. Coba lihat kaosnya, keren nggak? Kalau nggak keren, kerenin sendiri. Apa ini? Ini tahfiz ini. Siapa yang mau? Tunjuk tangan yang mau. Ya, ntar bayar. Yang mau ya bayar. Emang nggak ke pabrik Pak, tolong dong buat tahfiz nih, bayar. Enak aja yang bilang nggak boleh. Nah, sekarang ini hanya berapa aja? Saja sudah banyak itu. Ada ketua DPRD, ada Kapolres, ada kepala dinas, semua hadir di Pelabuhan Ratu di Citepus. Waktu itu saya yang memberikan arahan juga. Saya tanya, sumbang untuk tahfiz Quran ini, untuk masjid ini. Saya nggak usah. Berapa Pak Bupati? Saya cukup 30 juta. Lalu dipanggil, hei ketua panitia. Saya bilang, siapa nih? Nanti besok datang ke Pak Bupati, ambil duitnya. Bagaimana Pak? Ya siap. Besok panitia datang. Ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Sumatera. Saya yakin beliau sendiri kecil, merem, 1 juta mah, ya gak? Tinggal rekeningnya kasih. Nah, ke Bapak, insya Allah, ya kan? Nggak seberapa, Pak. Namanya Lurah almarhum Pak Sanusi. Saya waktu itu masih di remaja masjid. Waktu itu beberapa tahun yang lalu datang ke kantor lurahnya. Pak, saya mau bangun masjid. Mana proposalnya? Baru saya sampaikan nih, belum membuat proposal. Enggak usah pakai proposalan masjid mah. Kalau buat Allah mah, stafnya ambil 1.500.000, kasih ini, nanti potong gaji saya. Dia sampaikan seperti itu. Didoakan mati dalam keadaan Islam. Karena ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan pelit untuk Islam dan umat Islam. Ini Pak, silakan. Ya, Alhamdulillah. Insyaallah baru satu. Mana lagi? Ada lagi Ustaz? Nih. Ya, masih ada lagi. Ini bukan apa? Ini lelang ini. Ini untuk tahfiz awal. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh para malaikat raqib catat, sebab nanti layar lebar akan dibuka seperti layar lebar yang ada di Keongmas. Akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh malaikatnya, buka layar lebar. Oh, si anu yang pernah nyumbang. Oh, si anu yang pura-pura budak, nggak mau denger. Iya. Iya, Pak. Pak Camat. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Iya. Yang lainnya kasih sendiri. Nah, ini lagi nih. Saya kasih lagi nih. Ustaz, itu ada bacaannya Ustaz. Bacaannya keren. Bacaannya apa nih? Aduh, nyesek itu. Udah menghafal seharian lancar. Store ke Ustadz. Hilang semu. Waduh, betul. Nyesek itu kalau udah hafal hilang. Saya lihat anak saya kalau menghafal, begitu dia lupa menangis Pak. Yang kadang-kadang keram karena dia 2 jam menghadapi ustazanya.
karena anak saya perempuan, untuk mengulang kembali untuk lulus atau tidak pada saat itu menghafal. Jadi nggak ada pelajaran apa-apa. Hari itu dari pagi sampai malam menghafal. Yang kadang-kadang saya dipanggil sebulan sekali memberikan tausiah. Bukan hanya tausiah, kadang-kadang saya bawa tahu oncom, tahu gejrot, ya kan, tahu bulat, tahu isi, ya kan, dan tahu yang lainnya. Ya Allah. Itu yang perlu diketahui oleh kita. Nah, kalau ini nggak usah repot-repot, kita kasih aja lagi, ya kan? Nah, yang syuting lah. Nah, ya ntar kasih panitia. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebentar setelah itu, ini perlu dihabisin ini. Alhamdulillah. Masuk surga aja, masuk neraka aja sekarang jutaan. Bener Pak. Kemarin tak ada mengaku seorang bupati masuk di mass media Pak. Dia habis rakernas atau apa itu, masuk. Meninggal dunia habis membawa seorang wanita, ditidurin lagi di mass media, Masya Allah. Dan diperlihatkan, diberikan katanya 10 juta, disiapkan 100 juta, entah tahu untuk apa. Coba mau masuk neraka, begitu banyaknya sampai 10 juta. Masa cuma satu begini nggak berani? Ya Allah, ya Robbi, ya Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, catat, tinggal ngambil sebentar. Panitia langsung catat, panitia. Catat, jangan ini catat terlupa lagi. Belum, sebelum bertukar pikiran, panitia. Ya, itu. Segera. Ya. Nanti, insya Allah sebelum ini diketahui bahwa nanti yang paling banyak sodakohnya akan diberikan voucher. Voucher apa? Umroh. Betul. Yang belum pernah umroh, ingat itu, niatkan baik-baik umroh. Umroh ke Tanah Mekah. Saya Pak pernah dari dulu sejak tamat SMA masuk pesantren